Kita jualan ke pasar-pasar, kita keliling sampai ke Pulau Bali. Dulu tuh dari Cirebon ke Bali itu 30 jam, belum ada tol. Jadi sampai yang namanya kita tuh jalanin bertahun-tahun itu ya numpang tidur di musola, numpang mandi di pom bensin, makan di pinggiran jalan, pokoknya seada-adanya. Kok nggak malu katanya, kok nggak gengsi? Aku bilang ya ngapain kita mesti malu, mesti gengsi, ya kan? Maksudnya selama kita niatnya baik, itu kebaikan nggak merugikan orang, ya kan? Ya kenapa enggak kita jalankan gitu. Ya saya banyak belajar sih dari papa saya, ya kan. Papa saya tuh Chinese, beliau sering memotivasi saya, terus ngasih nasihat juga ke saya kalau bisnis itu bukan hanya sekedar cuan. Oke guys, hari ini saya kedatangan salah satu tamu yang luar biasa, si Sally Giovanni. Halo sis. Halo coach, apa kabar? Very good, very good. Seneng banget. Udah saya kejar-kejar selama hampir lebih dari 1 tahun. Wow, mohon maaf loh coach, baru memang kesempatannya kali ini, mungkin yang terbaiknya kali ini seperti itu. Amin. Di Cirebon, sempat ke Bali, ke Iya, Jakarta. bener ya, dikejar-kejar terus nih aku. Sampai ke Jakarta pun masih ke Mesir. Bener. Akhirnya hari ini ketemu juga. Asik. Itu juga harus dipaksa. Dan thank you banget loh sis. Sama-sama, makasih loh udah dikasih kesempatan. Aku tuh seneng banget kalau diajakin sharing-sharing sebenarnya. Cuma memang mungkin waktunya belum pas, jadi kita masih terus berusaha ya. Betul, betul. Nah, buat Anda yang belum tahu si Sally itu siapa, mungkin Anda sudah tahu produknya dan perusahaannya. Perusahaannya adalah Batik Trusmi yang di Cirebon dan Keranjang Bali yang di Bali. Yang di Bali. Itu kabarnya luar biasa, gede banget ya sis? Iya, yang di Keranjang Bali memang itu one stop shopping, terus juga ada wisata untuk keluarganya, terus ada oleh-olehnya, ada restorannya, ada spa-nya, wah pokoknya komplit sekali. Yang di Bali itu. Di Bali. Ya, kalau yang di Cirebon memang lebih fokus ke toko batik. Ada toko oleh-oleh, ada batik kitchen juga, ada pendopo, jadi ada workshop untuk membatik juga gitu. Ya komplit juga sih, cuma memang beda konsep. Kalau saya baca di Wikipedia, total karyawan 1 juta tuh. Wow! Bener udah. nggak sih? Kalau 1 juta udah IPO ya. Makanya saya juga bingung. Iya. Itu sebenarnya cita-cita gitu. Oke. Jadi banyak sekali orang yang nanya maksudnya pencapaiannya tuh pengen seperti apa gitu kan. Cita-cita saya pengen banget punya 1 juta karyawan biar apa ya, bisnis kita itu berkembang pesat gitu kan, bisa banyak mempekerjakan orang-orang seperti itu, jadi kan berkah untuk banyak orang. Jadi sebetulnya belum 1 juta, Belum. tapi berapa banyak karyawan sekarang total? 1000 lebih sih kalau karyawan total ya, Trusmi Group. Jadi Trusmi Group itu ada Batik Trusmi Retail, ada properti juga, Trusmi Land Property, terus juga ada kayak makanan oleh-oleh kayak gitu. Itu semua total ya 1000 karyawan. Termasuk Keranjang Bali. Iya, Keranjang Bali tuh konsepnya wisata ya kan. Jadi sudah di berapa kota ya Trusmi Group ini? Sebenarnya Trusmi Group ini ada 10 kota sih. Wow. Kita ada juga di Medan, kita juga ada di Manado, Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta. Itu cabangnya ada yang cabang oleh-oleh makanan, ada juga yang di wilayah 3 Cirebon itu propertinya suami aku kayak gitu. Terus yang di Keranjang Bali itu konsep pariwisata. Wah, keren banget guys. 10 kota, 1000 karyawan. Nah, salah satu hal yang saya penasaran dari dulu mau ditanyain. Nama si Sally Giovanni, ada keturunan bule atau Eropa atau gimana sih tuh? Saya tuh Indonesia. Sebenarnya Sally Giovanni itu nama dari papa saya sih. Papa saya ngasih nama. Jadi papa saya tuh Chinese. Oh. Menikah sama ibu saya orang Cirebon ya. Oh baik. Jadi saya
apa nih? Ini apa namanya, blasteran. Jadi ada darah Chinese-nya juga. Ya, saya banyak belajar sih dari papa saya, ya kan. Papa saya tuh banyak banget memberikan apa ya, kayak wejangan ya kan, nasihat gitu dari awal saya merintis bisnis gitu. Walaupun saya masih kecil, tapi papa saya yakin gitu kan saya punya potensi gitu. Beliau sering memotivasi saya, terus ngasih nasihat juga ke saya kalau bisnis itu bukan hanya sekedar cuan gitu kan. Jadi bukan cuan aja ya? Bukan cuan aja gitu kan, tapi juga kita harus memikirkan kepuasan konsumen seperti itu. Gimana caranya kita cuan nggak perlu banyak tapi konsumen tuh puas. Akhirnya kan konsumen tuh merekomendasikan ke teman-temannya gitu. Disitulah bisnis kita akan berkembang seperti itu. Jadi banyak belajar bisnis dari papa. Banyak banget dari papa sih, karena papa tuh sebenarnya pembisnis juga, cuma dia lebih seneng ke hobinya tuh memasak. Jadi dia bikin restoran Chinese food kayak gitu. Wah, menarik Cobain banget. nanti ya. Boleh, di mana? Di Medan? Di Medan. Dulu sih saya sering bolak-balik Medan. Cuman sekarang ini karena corona hampir nggak pernah terbang lagi nih. Iya pasti kita kan sekarang lagi corona tuh pastinya punya banyak waktunya ya di rumah, tapi kan nggak menjadikan kita jadi cuma hanya kaum rebahan doang gitu kan. Kita kan pengen jadi kaum perubahan, ya kan? Keren. Lebih baik jadi kaum perubahan daripada kaum rebahan ya. Iya. Sis kan married umur 18 tahun ya saat itu? 17 tahun. Jadi aku married itu tahun 2006. Itu aku usianya masih 17 tahun, suamiku juga usianya masih 17 tahun. Menarik ya? 17 tahun dan 17 tahun? Iya. Baru dapat KTP dong ya saat itu? Oke. Iya bener. Dan saat itu nggak ada tantangan dari orang tua? Ada dong, ada. Jujur, awalnya ya orang tua saya juga ragu gitu. Bener nggak nih keputusan untuk menikah di usia muda? Ya namanya orang tua pastilah ya kan khawatir. Kan istilahnya emosional kita juga masih naik turun gitu. Terus juga kayaknya kok belum matang gitu dirasanya usia 17 tahun ini. Terus juga mikir, ya udah deh kalau kamu mau nikah, tapi kalau misalkan nikahnya sama seseorang yang sudah mapan, mungkin yang udah ada bisnis, udah ada pendapatan, mungkin agak sedikit lega orang tua. Tapi kan ini saya menikah sama suami saya yang usia 17 tahun juga, yang sama-sama masih belajar, sama-sama berjuang, sama-sama maksudnya belum ada penghasilan. Kita merintisnya dari nol gitu bersama-sama. Jadi Mas Ibnu bukan anak orang kaya ya? Ya maksudnya bukan ya, dia anak orang yang memang aku lihat banget orang tuanya itu mendidik dia yang sangat mandiri gitu. Orang tuanya bukan yang ngasih harta kekayaannya silakan gitu, nggak begitu. Ngasih taunya cara gitu kan. Jadi orang tuanya Mas Ibnu tuh ngasih tahu caranya jualan tuh gini dan Mas Ibnu tuh tipe orang pembelajar. Jadi dia tuh seneng banget belajar. Belajar banget. Tapi umur 17 tahun, apa sih yang bisa buat si Sally yakin gitu? Dan bisa move forward? Jadi dulu ya, aku curhat sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Jarang-jarang kita dapat kisah cintanya. Iya, aduh ini jadi kayak ada curhat-curhatnya. Jadi Mas Ibnu itu dulu ya namanya anak-anak remaja adalah nakal-nakalnya kan gitu. Terus aku bilang ke Mas Ibnu, aku kasih challenge sih Mas Ibnu kalau misalkan benar-benar mau serius mau menikah dengan aku nggak mau nih kamu masih nakal-nakal gitu, kamu harus tinggalin semuanya gitu kan. Nah itu loh yang aku melihat dari maksudnya potensi besar di Mas Ibnu tuh. Mas Ibnu orangnya mau berubah gitu untuk ke lebih baik. Dia mau dong ninggalin istilah kayak kesenangan dia, orang nakal-nakal kan dulu remaja seneng-seneng kan, ditinggalin semua demi pengen menikah dengan aku gitu. Dari situ aku bilang, wah ini orang komitmennya bagus nih, dan bener dia sungguh-sungguh gitu. Setelah menikah sama aku ya memang dia bener-bener kayak nggak ngerokok gitu, nggak main-main sama teman-teman. Dulu suka kayak balap-balapan motor-motor gitu, dia sekarang udah enggak gitu kan. Jadi aku bilang ya Tuhan, aku bersyukur sekali gitu kan, aku dikirimkan jodoh terbaik di waktu yang terbaik. Mungkin kata Tuhannya terbaiknya ketika kami sama-sama usia 17 tahun. Ya kan, kenapa enggak gitu loh. Kalau memang itu kebaikan ya nggak apa-apa. Kalau menurut aku itu menikah itu kan bukan suatu keburukan kalau ya memang keduanya sudah siap seperti itu. Tapi bener bisa tahu Mas Ibnu jodohnya si Sally dari mana tuh? Karena itu adalah salah satu pertanyaan yang sering banget ditanyain orang. Ya, jadi kalau yang namanya jodoh itu
kita kan perempuan sama laki-laki pastinya berbeda dong, punya karakter yang berbeda, ya kan, punya pemikiran yang berbeda. Apalagi aku sama Mas Ibnu tuh, aku anak pertama, Mas Ibnu anak bungsu. Oh wow. Ya kan, itu pasti akan sangat berbeda. Tapi aku lihat kok perbedaan kita itu menjadi suatu yang saling melengkapi gitu. Ibaratnya kayak sandal kanan kiri. Sandal kanan kiri. Iya kan, sandal kanan kiri. Tapi kenapa kok mereka bisa satu tujuan gitu? Karena mereka tuh saling melengkapi. Nah itu yang aku rasakan dari Mas Ibnu gitu. Aku tuh seperti ketemu soulmate sama Mas Ibnu gitu. Jadi kayak nyaman banget sama Mas Ibnu, disupport sama Mas Ibnu. Terus juga apa kekurangan aku tuh dilengkapi oleh Mas Ibnu kayak gitu. Itu yang namanya jodoh ya. Makanya alhamdulillah sih, walaupun ujian kami tetap ada kan. Bayangin coba menikah di usia 17 tahun, sama-sama 17 tahun. Tapi kok bisa bertahan sampai sekarang, alhamdulillah kurang lebih 15 tahun. Itu kan bukan waktu yang singkat. 15 tahun ya kan, betul. Berumah tangga loh, dari usia muda gitu kan, kita sekarang udah dikaruniai 3 anak gitu, itu pasti perjuangan sekali. Dan saat itu si Sally bahkan berani ya untuk menikah di usia muda, dan bukan hanya menikah di usia muda, mungkin ada pertentangan juga kali Kak saat untuk merubah agama untuk menjadi Muslim. Ada nggak di saat itu? Jadi kalau aku sih sebenarnya lahir sudah Muslim, cuma papaku sih yang memang sekarang mu'alaf kayak gitu. Ya, jadi mu'alaf tuh papaku gitu. Kalau akunya sih lahir memang sudah Muslim karena ibuku Muslim kayak gitu. Tapi dari situ aku jadi semakin dikuatkan gitu loh agamanya oleh Mas Ibnu. Kalau Mas Ibnu kan memang dari keluarga yang sangat beragama banget gitu. Aku juga tadinya nggak pakai hijab, setelah menikah dengan Mas Ibnu akhirnya pakai hijab gitu. Iya, akhirnya menjaga diri apa segala macam. Jadi kayak aku bersyukur banget ya kan, akhirnya ya aku jadi semakin mantap. Nah, untuk saat memutuskan memulai bisnis, itu gimana sih memutusinnya dan rintangannya seperti apa sih? Nah, ini seru banget ya. Jadi awal bisnis itu kan kami menikah tuh. Setelah menikah kami memutuskan untuk tinggal bersama mertua. Jadi aku tinggal bersama orang tuanya Mas Ibnu. Itu sebuah keputusan yang besar ya, karena memang orang mikirnya kan, tinggal sama mertua nanti gimana gitu. Padahal tinggal sama mertua tuh enak banget gitu loh. Kita bisa diajarin setiap saat, kita bisa didengerin curhatannya setiap saat. Kalau mertuanya baik ya? Iya. Aku bersyukur banget, mertua aku baik banget gitu kan. Jadi tahu gitu. Ini anak usia 17 tahun gitu kan, oh ya anak yang masih belajar, jadi cara menasehatinya tuh bagus gitu, ya kan, nggak yang kayak memarahi apa segala macam, enggak gitu kan. Jadi akunya pun ngerasa nyaman gitu, dan ngerasa banyak belajar, banyak nanya-nanya sama mertua aku. Akhirnya ya pertama kali memulai usaha itu, memutuskan memulai usaha, awalnya malah bukan batik. Bukan batik? Bukan batik, jadi dari yang paling gampang dulu jualan kain kafan. Kain kafan untuk orang mati? Iya, betul. Kenapa sih jualan kain kafan? Ya itu, aku bilang jawabannya tuh yang paling gampang, paling mudah. Jadi kalau kita pengen memulai sesuatu, mulailah dari hal yang paling mudah. Mulai dari hal yang paling mudah. Yes, gitu kan. Walaupun saat itu aku sadar aku punya banyak keterbatasan. Aku belum punya banyak modal cuma dari amplop nikahan doang. Total orang modal berapa tuh total modal? Waktu itu kalau nggak salah 13 jutaan ya. 13 juta? 13 juta itu dibeliin kain putih. Kain putih itu buat kain kafan kayak gitu. Cuma ya namanya kain kafan tuh belum tentu setiap hari ada yang beli gitu. Kan kalau ada yang meninggal doang. Oh iya bener ya? Iya, kalau nggak ada yang meninggal terus kita bingung berdoanya gimana biar banyak yang beli. Dari situ takut salah doa, dosa ya? Nah itu, saya percaya loh, doa itu akan kembali kepada yang mendoakan. Jadi kita tuh kalau berdoa juga harus yang baik-baik gitu. Jadi aku tuh di situ mikir, oke, kayaknya ini bisnisnya akan stuck. Karena bingung juga cara berpromosinya. Kalau jualan kain kafan, kalau saya promosi buy one get one, orang juga nggak mau beli. Ya kan butuhnya cuma satu gitu buat orang meninggal. Betul. Buat apa saya dapat lagi gitu kan gitu. Terus mau dipromosiin diskon lah, mau dipromosiin apa lah, susah gitu kan. Orang beli sesuai kebutuhan aja, dan orang nggak ada yang repeat order. Coach, nggak ada orang yang repeat order. Udah orang yang meninggal udah gitu, selesai gitu kan.
Ngeri malah kalau ada yang repeat order. Ya datang-datang. Terus aku pikir oke, berarti ini saatnya saya ganti bisnisnya. Jadi setelah berapa lama tuh bisnis kain kafan? Itu hanya beberapa bulan sih, mungkin sekitar 6 bulan ya. Terus aku ganti bisnisnya, ternyata aku nanya ke mertua aku, mau diganti apa bisnisnya. Bahan dasar kain kafan itu bisa untuk bahan dasar batik ternyata. Jadi coach, sekarang saya pakai nih batik Trusmi, bahan dasarnya katun. Ini bahan dasarnya kain kafan yang sudah dimotif batik. I see. Iya coach, kalau punya batik di rumah coba dipegang, bahan dasarnya kalau katun itu bahan dasar kain kafan coach. Saya senang banget pakai batik. Nah, karena kan nyaman kan, adem. Betul. Itu bahan dasarnya kain kafan. Oh, I see. Iya, jadi ternyata banyak cara gitu ya kan. Kita mau mulai bisnis, terus misalkan kita udah ngerasa bisnis itu udah mulai stuck, ya kan? Itu jangan salahkan bisnisnya, enggak. Bisnis itu nggak pernah salah, tapi kita harus merubah strateginya gitu kan. Bisa loh bisnis ini coba kita belokin kiri gitu kan, oh ternyata ada jalannya, belokin kanan juga ternyata ada jalannya. Selama kita punya kemauan, punya semangat, bisa itu terlaksana. Terus gimana tuh memulainya? Apa sih di belakang suami aja atau? Kita bersama-sama sih dari awal. Dari awal tuh saya sama suami memang door to door ya kan, kita jualan ke pasar-pasar, kita keliling sampai ke Pulau Bali. Dulu tuh dari Cirebon ke Bali itu 30 jam belum ada tol. Naik mobil, ngelewatin laut, ya kan, maksudnya mobil kita masuk ke kapal gitu. Jadi sampai yang namanya kita tuh jalanin bertahun-tahun itu ya numpang tidur di musola, numpang mandi di pom bensin, makan di pinggiran jalan, pokoknya seada-adanya. Jadi kita tuh sangat menghargai gitu loh, proses demi prosesnya. Jadi sampai tidur di musola. Numpang mandi di pom bensin itu ada saksinya tuh, supir yang sering ngikut kita tuh sampai ya geleng-geleng gitu. Kok nggak malu katanya, kok nggak gengsi? Aku bilang ya ngapain kita mesti malu, mesti gengsi, ya kan? Maksudnya selama kita niatnya baik, itu kebaikan nggak merugikan orang, ya kan? Ya kenapa enggak kita jalankan gitu? Malu dan gengsi tuh nggak bisa membuat kita kaya, ya kan? Bener banget. Bayar gengsi itu mahal loh. Nah, itu dia kan. Jadi kita memang jadi entrepreneur, salah satunya yang memang harus memutuskan urat malu ya. Dalam arti urat malu itu kita nggak perlulah malu dilihat orang untuk berusaha, berjuang, berproses. Ngapain gitu mesti malu? Ya kan, yang penting yang kita lakukan itu kebaikan gitu. Jadi dari semua rintangan tersebut, rintangan apa sih yang terbesar yang pernah dialamin oleh si Saleh? Rintangan yang terbesar pastinya ya kan ketika saya punya toko 3 ya kan, pernah tuh batik Trusmi, batik IBR, Raja Batik. Jadi bukan di awal-awal ya rintangannya? Iya, kalau di awal-awal rintangannya ya rintangan yang masih kecil-kecil lah. Biasa kan ya namanya ujian itu kan sesuai dengan levelnya ya kan, Tuhan memberikan ujian sesuai dengan batas kemampuannya. Jadi kalau misalkan waktu awal-awal tuh masih yang bisa kita jalani kayak gitu, tapi pas di tengah-tengah nih gitu kan, itu yang ya ampun gitu, 3 toko, terus aku pengen lagi nambah 1 toko, bukannya malah nambah lagi 1 toko, malah 2 toko nih sempat tutup gitu, yang buka hanya 1 toko. Karena apa? Karena memang aku terlalu percaya sama orang kan gitu, aku mikir kayaknya enak deh ya, bisnis tuh bisa autopilot, kayaknya enak ya, karena aku kan orangnya senang ikut seminar-seminar juga tuh. Katanya kalau pembisnis sejati itu yang bisa autopilot, bisnisnya jalan, ownernya jalan-jalan. Aku kan pengen juga tuh ngerasain di posisi seperti itu, karena kan dari awal kan aku yang terjun langsung gitu di lapangan gitu. Terus coba-coba kayak gitu, coba-coba kayak gitu, ternyata malah tutuplah 2 toko, cuma buka 1 toko doang kayak gitu. Uang aku cuma seadanya segitu gitu kan. Berapa tuh saat itu? Saat itu kayak cuma berapa ya, 350.000 apa yang dipegang tuh. Wow, udah punya anak lagi. Anak aku bayi. Dibawa sampai aku makan makanan instan tuh di mobil, disuapin gitu. Berhenti di warung beli pisang, dikerok-kerok, dimakanin gitu. Sambil jualan. Road trip 30 jam. 30 jam dari Cirebon ke Bali, bayangin. Itu kayak kita ngelewatin dari mulai kerikil yang tajam, terus kita jatuh, kita sakit, kita berdarah, kita nangis, sampai ada badai tsunami, itu udah pernah gitu kan.